Coba deh bayangin, dunia kita ini kan penuh banget sama data kesehatan. Mulai dari rekam medis di rumah sakit, sampai data dari jam tangan pintar yang kita pakai tiap hari. Informasinya banyak banget, tapi ya itu semua cuma sekumpulan angka yang berantakan. Pertanyaannya, gimana cara kita ngertiin semua ini? Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Gimana caranya kita ngubah tumpukan angka yang nggak berarti ini jadi sebuah keputusan klinis yang jelas yang bisa menyelamatkan nyawa? Gimana kita bisa nemuin sinyal di tengah lautan noise ini? Buat menjawab itu semua, kita butuh semacam lensa khusus, sebuah alat yang kuat banget yang bikin kita bisa ngelihat pola di tengah kekacauan. Pahlawan cerita kita hari ini namanya biostatistik. Kedengarannya mungkin ribet ya, biostatistik, tapi idenya simple kok. Bio itu kan artinya kehidupan, dan statistik itu ya ilmu tentang angka. Jadi biostatistik itu seni menggunakan angka untuk memahami kesehatan kita. Anggap aja ini kayak mesinnya. Mesin matematika yang bikin hampir semua kemajuan kesehatan modern yang kita nikmati sekarang tuh jadi mungkin. Dan, ini bukan ide baru loh. Usaha buat ngertiin kesehatan lewat data itu udah ada dari ratusan tahun lalu. Di tahun 1532, Raja Henry VIII mulai tuh ngecatat angka kematian. Terus di tahun 1662, John Grant jadi pelopor yang menganalisis data-data itu. Lucunya, awalnya ide ini ditolak sama sebagian dokter yang lebih percaya intuisi. Tapi ya gimana, kekuatan data itu nggak bisa dibantah. Dan sekarang, biostatistik jadi fondasi utama banget dalam pengambilan keputusan medis. Oke, sekarang kita udah tahu nih apa itu biostatistik. Yuk kita lihat kenapa alat ini jadi makin penting di zaman sekarang. Analogi radar ini pas banget loh. Biostatistik itu fungsinya kayak radar kesehatan kita yang bisa nangkep ancaman-ancaman yang seringkali nggak kelihatan mata. Mulai dari tren penyakit degeneratif yang naiknya pelan-pelan, penyebaran penyakit menular yang tiba-tiba, masalah gizi buruk yang nyempil, sampai gelombang isu kesehatan jiwa yang sering nggak terdeteksi. Tanpa statistik, ini semua cuma angka acak. Tapi dengan statistik, ini jadi pola yang jelas, yang bisa kita tindak lanjuti. Jadi, gimana sih sebenarnya prosesnya? Gimana caranya angka mentah itu bisa berubah jadi wawasan yang berguna? Semuanya lewat perjalanan 4 tahap yang sistematis. Perjalanannya dimulai dari pondasinya banget. Tahap 1, pengumpulan data. Terus kita lanjut ke tahap 2, pengolahan. Di sini data mentah itu kita rapihin, kita bersihin. Kalau udah rapi, masuk tahap 3, penyajian. Datanya dibikin jadi gambar atau grafik biar gampang dilihat polanya. Nah, puncaknya tahap 4, analisis. Disinilah harta karunnya, maknanya kita gali. Dan ini harus urut ya, nggak bisa dilompat-lompat. Nah, di sini nih kuncinya. Penting banget. Seluruh perjalanan ini, semua wawasan yang bakal kita dapet, itu 100% tergantung kualitas tahap pertama. Kayak yang disebutin di sini, kalau ngumpulin datanya aja udah salah, ya udah kesimpulannya pasti bakal menyesatkan. Fondasinya harus kuat, titik. Oke, kita udah punya data yang bagus, yang bersih. Sekarang, kita sampai di bagian paling krusial dari perjalanan ini. Analisis. Di sini, kita kayak dihadapkan sama sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan. Kita harus pilih lensa yang pas. Mau pakai statistik deskriptif yang ibaratnya kayak ngambil foto close-up data kita, detail banget, atau mau pakai statistik inferensi yang cuma pakai sampel kecil buat nebak gambaran besarnya. Kayak pakai satu foto buat ngertiin seluruh pemandangan gitu. Pilihan ini nentuin segalanya. Nah, kalau kita pilih jalur inferensi tadi, kita bakal sampai di gerbang normalitas. Ini momen penentuannya nih. Ada tes statistik yang namanya mungkin serem ya, kayak Kolmogorov-Smirnov, tapi intinya dia itu kayak penjaga gerbang. Tugasnya ngecek karakter data kita buat nentuin kita harus lewat jalan yang mana. Aturannya simple aja. Kalau datanya terdistribusi normal, tahu kan yang bentuknya kayak lonceng itu, dia bakal masuk ke jalur parametrik. Kalau enggak, ya mau nggak mau harus lewat jalur non-parametrik. Dua jalur yang beda banget dengan aturan main yang juga beda. Bedanya jelas banget. Jalur parametrik itu pemilih. Dia maunya data yang berkualitas tinggi dan wajib terdistribusi normal. Analisisnya emang kuat banget, tapi syaratnya ketat. Nah, sebaliknya, jalur non-parametrik ini jauh lebih fleksibel. Dia bisa nerima macam-macam jenis data, nggak peduli distribusinya normal atau enggak. Ini kayak jalur penyelamat buat data-data klinis di dunia nyata yang seringkali nggak sempurna kan? Oke, kita udah ngikutin perjalanannya nih, dari angka mentah diolah sampai lewat gerbang analisis yang krusial. Terus, buat apa ini semua? Apa gunanya? Yuk kita sambungin lagi ke dampaknya di dunia nyata. Jadi, kita rangkum ya perjalanannya. Kita mulai dari data mentah yang acak-acakan, lewat 4 tahap proses, data itu jadi terstruktur.
Terus kita pakai lensa inferensi yang pas buat nemuin pola-pola yang tersembunyi. Dan hasilnya, ya ini dia, dampak nyata. Perencanaan kesehatan jadi lebih pintar, penanganan stunting jadi lebih efektif, sampai alokasi vaksin yang lebih adil. Ini benar-benar perjalanan dari data yang berantakan, jadi sebuah kejelasan, jadi sebuah aksi nyata. Jadi pada akhirnya biostatistik itu bukan cuma soal ngitung-ngitung, bukan cuma matematika. Seperti yang dibilang di sini, biostatistik itu instrumen yang mengubah ketidakpastian medis jadi tindakan yang presisi, yang bisa nyelamatin nyawa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kata data, tapi lebih ke keputusan apa yang berani kita ambil dari data itu untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa?